Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mujahidin wa rahmatil hafidhina fi Allah. Salatu wassalamu ala hadratil rabbi ismah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bismillahi dinna wa Muhammadin nabiyyi rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu infada wada'ihi wa qadarihi sadaba dawil ukuli ukulahum hatta yanfuda bihi qada'uhu wa qadaruhu fa idza qada amrahu radda ukulahum wa waqa'atin nadamah. Hadis yang ke-61. Walaupun dalam kualitas hadisnya dhaif atau dan sebagainya, tapi ada pelajaran yang perlu dipetik dari hadis ini. Nalikana Allah Ta'ala idza radallah infada qada'ihi wa qadarihi. Nalikana Allah berkehendak melaksanakan keputusan, ketetapan dan takdirnya, salaba dawil ukuli ukulahum, maka nyabut, merampas dengan paksa, merebut, merenggut orang-orang yang punya akal terhadap akal mereka. Hatta ya, sehingga ini terlaksana ya, hatta terlaksana nikah mengenai takdir Allah, mengenai kodok Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah. Ketika ada ketentuan Allah, nikah orang-orang yang berakal itu andaikan orang berakal itu kermeker secara logika bisa menghindar atau bisa menentukan sesuai akal, maka ini tidak akan terjadi apa? Karena akalnya jadi buntu. Sehingga keputusan dan ketetapan takdir Allah itu terjadi, terlaksana. Ini kekuasaan Allah. Tidak hanya itu, ini sebagian saja. Andaikan orang berakal itu tidak dicabut akalnya, kemudian Allah Ta'ala menetapkan takdir dan kodoknya, ya tetap saja bisa. Allah Maha Mutlak. Ya, nika calon. Jadi monoreng akal nika rampas pas tandi akal pas bukem, sehingga takdir Allah terlaksana, bisa tereksekusi. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala nunggu orang bukem baru bisa mengeksekusi. Tidak begitu. Orang bukem tak bukem, ketentuan Allah kun fayakun, apabila Allah berkehendak ya jadi. Ini hanya sebagian saja menggambarkan betapa akal kita, kemampuan kita untuk menentukan, memprediksi sesuatu secara logika, secara matematis, secara akliyah. Nika mereka seneka umpama mereka sip seneka tak bisa sip. Tak nika tak bisa timbul karena nika cabut cara Allah sementara bagi paus sep nah nika buntu setelah terjadi iya ya kok bisa begitu di luar nalar ada sesuatu nalar kita, andaikan waktu itu mati akal kota pangju ya tak bisa ya no. Ini mengenai hal-hal sesuatu yang bagi kehendak Allah ini sesuatu urusan, suatu perkara saya kurang bagus misalkan. Nega. Mon saya bagus kan tentunya adalah saya baik udah sampean saja. Alah salpan nih. Faida qada amrahu radau nah nika terlaksana sudah ya. Akal tidak saya rampas, akalnya kayak paus nah. Bagi stop. Tak ada sinyal lah akal nih kita. Jadi tidak akal lah terlaksana kodok ketetapan Allah, keputusan Allah dikembalikan lagi. Sinyalnya boleh, pikirnya jalan boleh. Cuma tadi ya, kenapa nunggu bukan kada, akalnya cabut kada, Allah Ta'ala bisa menentukan apa kodok dan kodarnya? Tidak begitu. Jangan ya. Ini kesimpulan bahwa kekuasaan Allah itu kemampuan akal kita, akliyah dan logika kita tak bisa diandalkan sebegitu saja. Orang pintar, dua profesor, dua orang ulama, atau orang Allah yang telah cabut, teman bukan hal-hal yang itu terjadi. Paham ya?
Ya, Allah Ta'ala itu apabila Allah ingin berkehendak melaksanakan mengeksekusi ketetapannya Allah hambanya itu dibukakan dulu lah. Tak pinter dulu kan. Benih sini pinter tak pinter Allah Ta'ala bisa. Nih paham gini? Jadi biar ada salah dunia Allah itu Allah Ta'ala nunggu apa? Nunggu orang buka, nunggu orang tandi akal. Nah begitu. Ini sebagian agar kita bahwa akal kita, akliyah kita, logika kita tidak seperti hitungan matematika kita, bahwa akal kita itu bisa untuk segalanya. Ya. Dan akhirnya ada sesuatu ketika ada bahwa kuatin nadamah. Ya. Ketika ada takdir dan kodok ini yang buruk misalkan seperti ini, ya tentunya ini takdir yang kodok dan kodar yang ketentuan Allah dilarang nih kan. Ketentuan Allah Ta'ala kita nyatet ke aku si A si B seneka takdir persen bagus persen coba dieksekusinya takdirnya Allah itu ya. Ini saya coba bagus Allah mulai takdir hakim anunal oleh orang Ratin Bilal orang apa orang Siddiq Sokin aduh kekerem macam mungkin kita tak kuatin nada alhamdulillah bahwa adil faroha itu tidak apa senang gembira nikah halal saya buruk saya yang menimpa kita ya ada hal sesuatu yang menimpa kepada kita karena takdir orang saya ada yang buruk hal-hal yang buruk takdir dan pasten sekorang saya menimpa orang sepen menurut pertimbangan akalnya bisa menghindar tak bisa menghindar. Nah nikah di bawah kuatin nada maka ditimpa mereka akan mengalami penyesalan. Nih kan tentunya saya menyesal nikah, saya bercoba. Kan tak mungkin. Ya Allah, aku nyesel nikah oleh sakti nih ya Allah. Ya Allah, aku nyesel sekali. Mas kan tak mungkin menyesal saya bagus nyesel nikah berodu nih kecelakaan nikah baru nyesel. Mau saya bagus tak mungkin nih kan nyesel. Kene goreng aku nyesel kula oleh sekian anak-anak. Bentar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah wa nasta'in ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.